Pemirsa, kecelakaan terjadi di dunia pelayaran Indonesia. KMP Putri Yasmin yang melayani rute Lembar Lombok menuju Padangbae, Bali terbakar pada Rabu kemarin. Data sementara 212 penumpang berhasil dievakuasi dengan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah kapal dan helikopter dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi penumpang kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok. Tim SAR menuju lokasi kejadian di perairan Sekotong, Lombok Barat. Proses evakuasi dilakukan melalui 2 titik, yaitu Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Padangbae. Helikopter milik SGI Air Bali diberangkatkan pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah untuk memantau lokasi kejadian dari udara sekaligus mempercepat proses penyelamatan korban. Selain armada udara, kantor SAR Denpasar mengerahkan KN SAR Arjuna. Sebanyak 21 personel diterjunkan, ditambah 5 anggota pos SAR Karangasem. Tim ditempatkan di Pelabuhan Padangbae untuk mengawasi proses evakuasi melalui jalur laut. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan, hingga Rabu sore, 173 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 172 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Saat ini, petugas gabungan di Pelabuhan Lembar dan Padangbae masih melakukan pendataan jumlah korban. Pemeriksaan medis dan penanganan pasca trauma juga dilakukan terhadap korban selamat. Dari kapal kami, dari kapal Basarnas, mengevakuasi 59 orang. Dari kapal TNI AL itu ada 18 orang. Dan dari kapal Silhier itu ada 3 orang, 1 orang dilaporkan meninggal. Dan satu lagi ada 58 orang yang dari kapal kapal pesiar yang menemukan korban itu dari kapal yang namanya No Comment. Jadi total keseluruhan yang sudah terevakuasi di posko SAR gabungan itu saat ini hingga 173 orang. Sementara itu, salah satu korban selamat Hidayat menceritakan detik-detik kebakaran KMP Putri Yasmin. Kapal terbakar saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Lembar pada Rabu dini hari. Hidayat mengaku terpaksa meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Hidayat melakukannya tanpa menunggu instruksi dari anak buah kapal. Saya tidur, cuman kan ada bunyi klaksonnya pok, kaget juga kita. Tiba-tiba ada kebakaran. Itu kebakaran sekitar jam 3:30 ya. Baru loncat ke laut jam 4. Itu pun tidak ada instruksi dari ABK kita itu. Kita langsung karena takut juga mati. Yang anehnya itu ABK bukan saya ini, tapi realita di lapangan terjadi. Apa alat pengamanan itu dia suruh turun dulu barang 10 meter. Kita ini loncat dikejar itu. Habis dikejar apa? Bukan dikejar pengamanan itu. Itu jadinya. Terus waktu kami di laut itu 7 jam mulai dari jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa lama di laut tadi? 7 jam. Di laut tuh 7 jam? 7 jam kita tunggu. Yang aneh itu ombaknya gimana? Aduh, luar biasa. Kayak gunung ombaknya. Ini tanya adik saya nih. Berarti mempertahankan diri di situ ya? Pertahankan diri. Cuman kita selawat aja. Terus teman-teman yang lain pisah ya? Ada beberapa. Ya kira-kira 20-30 orang lah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengunjungi posko SAR di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk melihat langsung kondisi korban selamat sekaligus memantau proses penanganan pasca kebakaran kapal. Menhub memastikan penyebab kebakaran akan diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Ini ada perbedaan, saya jelaskan kepada teman. Biasanya ketika mengajukan surat izin berlayar itu diajukan pada posisi penumpang yang terdaftar. Antara pelaporan untuk mengajukan izin dengan kemudian kapal berlayar itu ada rentang waktu. Nah, biasanya yang mestinya seharusnya ketika surat izin pihak Basarnas tahu berapa yang harus dicari, pihak asuransi juga tahu berapa yang harus diberikan santunan dan sebagainya.
Artinya ini tidak dilaporkan. Masih ada kapal yang akan datang. Jadi teman-teman bersabar. Sampai sejauh ini sudah ada berapa Pak? 173 Pak. Sejauh ini nanti juga ada kapal yang datang. Itu nanti akan kita data lagi. Kemudian Basarnas sesuai dengan aturannya, Basarnas memiliki waktu 7 hari untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Kemudian kita juga akan membuka call center atau layanan aduan bagi masyarakat yang merasa ada keluarganya yang ikut di dalam pelayaran ini, sehingga kita memberikan kesempatan lebih cepat lebih baik kalau memang ada anggota keluarganya yang ikut dalam pelayaran ini. Terkait penyebab kebakaran, Dudi menyatakan pihaknya belum dapat memastikannya. Pemerintah masih menunggu hasil investigasi KNKT. Menhub menyebut berdasarkan pemeriksaan terakhir pada Juli 2026, KMP Putri Yasmin dinyatakan layak berlayar. Tim Liputan Metro TV.